Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriati SPD. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMK Negeri 3 Sigli, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Syah Kuala. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 3 Sigli dengan mengambil materi barisan dan deret aritmatika kelas 10. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini semua? Baik. Ada yang kurang sehat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa berjumpa kembali pada mata pelajaran matematika. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasanya kita baca doa dulu ya. Coba ketua kelas untuk memimpin doa, tolong Rajul. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan lancar. Amin. Coba perhatikan bajunya udah rapi. Belum. Coba dirapikan, coba dirapikan. Alat tulisnya udah ada semua. Jadi tolong lihat kiri kanan, apakah ada sampah? Kalau ada sampah tolong diikuti dulu. Biar pembelajaran kita nyaman ya. Nah semua pangkatnya coba kancing baju dikancing. Udah siap ya? Udah siap untuk belajar? Siap. Baik, ibu akan absensi dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Baik. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Tapi sebelumnya ibu ingin mereview kembali tentang pembelajaran kita yang pernah kalian pelajari, yaitu waktu kalian di SMP. Masih ingat tentang materi pola bilangan? Masih. Apa itu pola bilangan? Syukran, coba Syukran, apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang dapat dibentuk pola bilangan. Baik, bagus ya, jawaban Syukran bagus. Jadi pola bilangan itu adalah Putri?
Nanti kan dari sini coba kalian ambil informasinya apa saja ya. Coba diperhatikan dulu videonya. Nah, dari sini kira-kira informasi apa saja yang bisa kalian dapat dari video tadi? Apa? Video yang pertama tadi apa? Apa ini informasi yang bisa kalian dapat? Manfaatnya ya? Dapat membantu pengusaha dalam perencanaan dan memproduksi manufakturnya. Ya, bagus Adam ya. Yang lain ada? Urusan juga di bidang ekonomi Perkembangan. Ya, terus? di bidang teknis sipil, Ya, bidang teknik sipil juga ada manfaatnya. Lagi? di bidang perbankan. Di bidang perbankan juga ya. Ternyata banyak sekali ya manfaat dalam kehidupan sehari-hari apabila kita mempelajari barisan dan deret aritmetika. Nah, untuk lebih termotivasi kalian coba perhatikan misalnya kalian nanti ingin jadi seorang pengusaha. Misalnya kalian di jurusan komputer ya. Jadi kalian ingin menjadi seorang pengusaha di bidang informatika. Misalnya kalian membuka toko laptop ya. Jadi untuk mengetahui perkembangan usaha yang tetap atau konstan dari waktu ke waktu bisa menggunakan barisan aritmetika. Jadi nanti sehingga kalian bisa memprediksi skala keuntungan dan kerugian yang akan kalian hadapi. Dengan memprediksi skala keuntungan dan kerugian, maka kita akan tertarik untuk minat berusaha, ya kan? Ya, baik. Ini termotivasi untuk kita semua ya. Selanjutnya, Ibu ingin menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba perhatikan. Melalui model pembelajaran problem based learning yang dipadukan dengan metode diskusi dengan perbantuan PowerPoint dan video pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian barisan aritmetika. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan rumus cukup ke N suatu barisan aritmetika. Selanjutnya yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual dengan barisan aritmetika melalui diskusi kelompok. Nah, ini tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Ya. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Coba perhatikan baik-baik ya. Langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini, nanti kita akan membentuk diskusi kelompok sebentar lagi ya. Dalam diskusi kelompok itu nanti Ibu akan bagikan LKPD. Ibu akan bagikan LKPD. Setelah kalian menyelesaikan, nanti kalian presentasikan ke depan kelas. Ya. Terus pada akhir pembelajaran kita nanti Ibu akan membuat tes hasil evaluasi. Ya. Penilaian pengetahuan, sikap, keterampilan. Jadi dalam diskusi kelompok itu nanti kalian Ibu nilai, ya. Nanti Ibu nilai. Maka harus serius dan sungguh-sungguh dalam bekerja sama antara kelompok teman-teman ya. Terus yang terakhir nanti Ibu akan membuat refleksi siswa yang terakhir ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yaitu barisan aritmetika. Siapa yang tahu tentang barisan aritmetika? Apa itu barisan aritmetika? Ya, coba awal dulu. Barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan di mana setiap sekutu yang berurusan memiliki selisih yang sama. Atau tetap ya. Jadi bagus ya awal dulu. Jadi barisan aritmetika itu dia selisihnya selalu tetap ataupun sama ya. Misalnya ini coba kalian perhatikan ada pertanyaan kolektif misalnya Ani berencana pergi tur ke luar negeri. Jadi dia harus menabung untuk biaya perjalanan ke sana. Dia membutuhkan uang sekitar 5 juta. Setiap hari dia menabung 5.000 rupiah. Secara berturut-turut. Nah, kira-kira berapa bulan dia harus menabung untuk mencukupi uang tersebut?
LKPD. Sekarang coba diperhatikan video baik-baik, disimak. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai barisan aritmetika. Tanaman bebas mengandung bahan atau zat aktif yang pada tekanan tertentu bermanfaat bagi kesehatan. Memahami hal itu lebih terkait bahwa ini salah satu jenis tanaman herbal. Daun tanaman ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena makanan berharga setiap bulan biasanya menjadi 5 bulan. Karena membusuk di bulan tanaman ini memiliki 8 bulan daun. Jadi berencana memanen daunnya di bulan Desember. Kira-kira berapa banyak daun tanaman ini nantinya ya? Mari kita hitung bersama. Jika melihat pertumbuhan daunnya yang tetap dari 25 dan dari 5 ke 8, maka kita asumsikan banyaknya daun setiap bulan membentuk barisan aritmetika berbeda 3. Perhatikan rumus barisan aritmetika ini. Jadi banyaknya daun pada bulan Desember adalah 35 helai. Mudah-mudahan tanaman bebas ini dapat bermanfaat bagi kalian. Nah, setelah kalian perhatikan video tadi, kira-kira informasi apa saja yang kalian dapat dari video tadi? Ya, menjadi coba menjadi. Ya. Ya. Nah, jadi dari video ini Muzakir mendapatkan informasi yang bahwa pertumbuhan daun dari bulan ke bulan. Yang pertama berapa tadi? 3. Terus? 8. Jadi di sini mana yang U1-nya? 3 adalah U1. 5 U2. 8 U3. Nah, untuk mencari beda, tadi dibilang bahwa U2 kurang U1. Jadi 5 kurang 3 sama dengan 2. Jadi bedanya adalah 2. Dari situ informasi lagi UN ya rumus. UN sama dengan A plus N min 1 kali beda. Kalau kita dapat informasi angkanya, langsung bisa kita masukkan ke dalam rumus, ya kan? Kira-kira mengerti video tadi? Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa kita lanjutkan sedikit ya tentang materi kita barisan aritmetika ya. Barisan aritmetika itu satu barisan dikatakan sebagai barisan jika selisih dan dua suku yang berurutan tetap sama, konstan ya. Kalau dikatakan konstan itu sama dia, ya kan? Contohnya seperti misalnya kalian pernah nggak kalian melihat tiang listrik? Antara satu tiang dengan tiang kedua sama nggak? Jaraknya sama. Misalnya kita disuruh hitung jarak yang di Kota Pandacem misalnya. Bisa nggak kita kira-kira kita hitung dengan pakai kepala? Bisa. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi ini akan lebih cepat kita dapat. Nah, sekarang diperhatikan ini rumusnya tadi ya. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Untuk UN, rumus suku ke N, A itu suku pertama, B itu beda ya. Jadi sekarang Ibu akan memberikan dua masalah kontekstual ya, yang pernah kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Yang nantinya masalah ini nanti kalian selesaikan dalam LKPD kita ya. Coba diperhatikan dulu. Ini masalahnya. Dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi. Baris depan ya. Paling depan 12 kursi. Terus baris kedua 14 kursi dan baris ketiga 16 kursi dan seterusnya. Yang ditanya di sini banyaknya kursi pada baris ke-20. Nah, ini masalahnya. Kira-kira bisa nggak diselesaikan? Bisa keluar ya. Nanti kita lihat di LKPD. Nah, ada satu lagi masalahnya yang kedua. Ini masalah di LKPD yang kedua. Ahmad menabung di koperasi sekolah dengan selisih kenaikan
Silakan. Pak, ada yang kurang mengerti? Yang mana itu, Pak? Iya. Ini kan ini dikatakan ada yang kurang mengerti? Ada yang kurang mengerti? Sambil coba Halil, ada yang kurang mengerti lagi? Ini suku ke kalau ada yang kurang ngerti ditanyakan ya. Berapa ya sini ya? Ya. Jadi tolong perhatian dulu semua. Tolong ya. Tolong perhatian semua. Tadi Ibu melihat ada beberapa teman di soal nomor 2 itu yang ditanya itu 3 tahun ya. 3 tahun bukan U3. Kalau 3 tahun itu dibuat ke dalam bulan. Ya, bukan U3 tapi U3 tahun. 3 tahun berapa bulan? 3 tahun berapa bulan? 3 tahun 30 Ya. Jadi yang ditanya di situ U36. Bukan U3. Itu diperhatikan karena itu melihat tadi ada teman-teman yang menjawab U3. Ya, tolong diperbaiki U36. Ya, sekarang dilanjutkan. Dilihat sudah selesai? Ada yang belum mengerti? Ada kalian yang belum mengerti? Ada? Mengerti? Ya. Kelompok 2. Sudah ya? Untuk kelompok ini sudah siap? Ya. Ini
Sekarang untuk presentasi, coba kelompok yang pertama dulu. Silakan presentasi kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami. Soal nomor 1. Dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi. Baris kedua berisi 14 kursi, baris ketiga berisi 16 kursi, dan seterusnya. Banyaknya kursi pada baris ke-10 adalah. Sekarang saya akan menjelaskan penyelesaian dari soal yang telah saya bacakan tadi. Barisannya yaitu 12, 14, 16. Diketahui A sama dengan 12, B sama dengan 2. Ditanya suku 20 atau U20. Jawab. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. U20 sama dengan 12 tambah 20 kurang 1 kali 2. U20 sama dengan 12 tambah 19 kali 2. U20 sama dengan 12 tambah 38. U20 sama dengan 50. Jadi banyaknya kursi pada barisan 20 yaitu 50 kursi. Bagaimana kawan-kawan, ada pertanyaan? Syukran. Ya, ada. A itu dari mana? A ini adalah suku pertama. Atau suku awal. Ya. Suku pertama 12. B. Oh ya. B. B di mana? B beda, yaitu selisih dari suku kedua dengan suku pertama. 14 kurang 12 sama dengan 2. Bagaimana, paham? Paham. Ada yang lain? Ya. Coba ya diperhatikan semua. Ini hasil dari kelompok 1. Jadi di sini A1, A2 dan A3 ya. Suku pertama, suku kedua, U1, U2, U3. Jadi di sini yang diketahui A sama dengan 12, B sama dengan 2. Ditanya U20, baris yang ke-20. Jadi UN di sini dipasang lurus, lalu dimasukkan angka-angkanya. Ya. Hasilnya 20 sama dengan 50. Kita perhatikan dari kelompok 1 udah betul ya? Udah betul. Baik, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjutkan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja keras kami. Anggota kelompok Afzalul Zikra, Irfan, Syafiq, Muzakir, dan Alat Al-Khalifin. Soal KBD nomor 2. Ahmad menabung di koperasi sekolah dengan selisih kenaikan tabungan antara bulan pecah. Pada bulan pertama sebesar Rp100.000, bulan kedua Rp150.000, dan bulan ketiga Rp200.000. Kemudian di bulan keempat Rp250.000, dan seterusnya. Usaha dan angka selama tahun adalah. Jadi ini hasil dari pencarian kami. Diketahui A sama dengan 1 itu, B sama dengan 50. Dan yang U36. Jawab. N sama dengan A tambah kali N kurang 1 kali B. U36 sama dengan 100.000.
ditambah 36 kurang 1 kali 50.000. U36 sama dengan 100.000 ditambah 35 dikali 50.000. U36 sama dengan 100.000 ditambah 1.750.000. Jadi totalnya adalah 1.850.000. Jadi besar tabungan Ahmad selama 3 tahun adalah 1.850.000. Ada yang bertanya? Ada 1.850 dari mana? Itu dari perjumlahan tabungan Ahmad selama 3 tahun. B itu dari mana? B selisih dari tabungan Ahmad. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Nah, coba diperhatikan kembali. Ini persoalan nomor 2 ya. Jadi dari sini kenaikan tabungan tetap tiap bulan 100.000, yang kedua 150, yang ketiga 200, 450, berarti bedanya 50 ya. Beda 50. Kelompok 2 masukkan ke rumusnya. Jadi besar tabungan selama 3 tahun adalah 1.850.000. Kita lihat hasil dari kelompok 2 udah bagus ya? Udah bagus, udah betul ya? Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sekarang kita melihat hasil daripada ketiga kelompok ya. Sekarang kita mengevaluasi dari ketiga kelompok yang udah tampil tadi. Kelompok yang pertama kita lihat cara menentukan U1, U2 dan U3 sudah benar ya. Menentukan A, B dan masuk rumus sudah benar. Kelompok 2 kita perhatikan sudah betul juga cara menentukannya. Kelompok 3 ini menentukan suku PN. Di sini mereka juga betul ya. Di sini ketahui suku ketiga, sukunya dengan mereka dapatkan rumus UN-nya 3N ya. Jadi dari hasil presentasi anak-anak ibu hari ini, ibu melihat kalian sudah bisa menentukan U1, U2, U3 ya. Udah bisa menentukan beda, udah bisa menentukan rumus suku ke N. Ya. Jadi kita melihat di sini kalian sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membuat kesimpulan. Kita akan sama-sama membuat kesimpulan ya. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil untuk materi kita pada hari ini? Coba Adam, silakan. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Suatu barisan bilangan di mana setiap suku yang berurutan memiliki selisih yang sama. Ya. Ada lagi? Dan banyak sekali manfaat mempelajari barisan aritmatika dan dapat menghitung pertumbuhan, pertumbuhan dan bunga majemuk. Ya. Dan rumus untuk menyelesaikan barisan aritmatika UN sama dengan A tambah N dalam kurung N kurang 1 untuk B. Ya. Jadi Adam udah menyimpulkan, sudah bagus ya, bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan selisih antara dua suku urutan tetap sama. Barisan aritmatika itu dengan rumus N A plus N D1 kali B. Yang terakhir, barisan aritmatika bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagus ya. Ibu akan memberikan hadiah untuk yang
Ah,